Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia kali ini. Kita akan melanjutkan bahasan minggu yang lalu. Kita sudah mempelajari tentang cara penyetaraan reaksi redoks yang pertama, yaitu dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyetarakan reaksi redoks dengan cara yang kedua, yaitu cara ion elektron atau cara setengah reaksi. Ada sedikit perbedaan, tapi nanti hasilnya harus sama, baik disetarakan dengan cara perubahan bilangan oksidasi maupun dengan cara setengah reaksi atau cara ion elektron. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan tahapan-tahapan atau langkah-langkah cara menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Coba kita ulang. Yang pertama apa? Yang pertama adalah, nah karena ini setengah reaksi, jadi setengah reaksi itu artinya setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Nah, di sini perbedaannya adalah itu. Jadi langkah pertama adalah memisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kalau ini kan satu reaksi, redoks, ada reduksi, ada oksidasi. Nanti kita pisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kemudian langkah keduanya sama, yaitu menentukan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian samakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, kemudian langkah berikutnya juga yang berbeda, yaitu samakan jumlah atom oksigen. Ada dua cara, ya. Di situ dituliskan jika suasananya asam, maka H2O ditambahkan pada bagian yang kekurangan atom oksigen. Nanti jumlah atom hidrogen disamakan dengan menambahkan, kalau asam menambahkan ion H+ di bagian yang berlawanan. Kalau suasananya basa, maka H2O ditambahkan pada bagian yang kelebihan atom oksigen. Itu bedanya. Kalau asam, H2O ditambahkan pada bagian yang kekurangan atom oksigen. Kalau basa, H2O ditambahkan pada bagian yang kelebihan atom oksigen. Nanti jumlah berapa banyak H2O yang ditambahkan sesuai dengan kelebihan atau kekurangan H2O-nya. Nah, kalau suasananya basa, maka untuk menyetarakan jumlah atom hidrogen itu dengan menambahkan OH-, ion OH- di bagian yang berlawanan dengan H2O. Setelah itu, samakan jumlah muatan dengan cara menambahkan elektron. Ingat, elektron itu muatannya negatif, jadi di mana kalian harus menambahkan elektron. Dan satu hal yang harus kalian ingat, kita kan memisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kalau oksidasi, elektron ada di sebelah, betul, di sebelah kanan, reduksi ada di sebelah kiri. Jadi di dua setengah reaksi ini tidak mungkin elektron ada di kanan dua-duanya atau di kiri dua-duanya. Kalau satu sudah di kanan, yang satunya harus di kiri. Kemudian samakan jumlah elektron, setelah itu jumlahkan. Nah, itu tahapan-tahapan menyelesaikan atau menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Di sini di papan tulis sudah ada 3 contoh reaksi. Kita akan coba bersama-sama. Silakan siapkan alat tulisnya. Ini reaksi yang pertama, ini reaksi yang kedua, dan nanti ini kalau reaksi yang ketiga. Kita akan mulai dengan reaksi yang pertama, ya. Ini reaksinya Zn ditambah NO3- akan menghasilkan Zn2+ ditambah NH4+, ya. Suasananya asam, ya. Reaksi redoks ini suasananya asam. Nah, kita akan mulai. Langkah yang pertama yaitu memisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Sebetulnya tanpa kalian tahu pun yang mana reduksi yang mana oksidasi tidak masalah. Yang penting jangan sampai salah pasangan. Misalnya kalau di sini Zn, di kanan pasangannya dengan apa? Ya betul, pasti dengan Zn2+. NO3- pasangannya dengan NH4+. Nah, itu kita pisahkan, kita tulis di bawahnya. Jadi ini langkah yang pertamanya kita tulis,
Kita tulis seperti ini. Zn menjadi Zn2+. Kemudian setengah reaksi yang keduanya, NO3- menjadi NH4+. Nah, yang mana atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? Minggu yang lalu sudah kita bahas, yaitu selain O dan H saja dulu sementara ya. Walaupun mungkin saja sebetulnya yang mengalami perubahan bilangan oksidasinya O dan H. Tapi kalau dilihat dari sini maka tidak mungkin H dan O. Jadi yang akan mengalami perubahan bilangan oksidasinya adalah Zn menjadi Zn2+, ini N menjadi N di dalam NH4+. Nah, sekarang kita lihat jumlahnya sudah sama. Ini 1, di sini juga 1, di sini 1, di sini juga 1. Jadi kita lewat langkah tersebut, kita lanjutkan pada penambahan molekul H2O. Ini suasananya asam, berarti H2O ditambahkan pada bagian yang kekurangan atom oksigen. Sekarang lihat setengah reaksi yang pertama. Zn menjadi Zn2+. Di sini kalian lihat, ada oksigen tidak? Tidak ada, betul. Di kiri tidak ada, di kanan juga tidak ada. Artinya ini jumlahnya sudah sama, tidak ada oksigen dua-duanya. Maka penambahan H2O untuk setengah reaksi yang ini tidak kita tuliskan, tidak kita tambahkan H2O. Sebab tidak ada oksigen yang harus disamakan. Nah, sekarang lihat reaksi yang kedua. NO3- menjadi NH4+. Perhatikan, di kiri ada berapa O? Betul, ada 3 atom oksigen dalam NO3-. Sementara di kanan ada O tidak? Tidak ada, betul. Di sini hanya ada NH4 tanpa O. Jadi di sini O-nya ada 3, di kanan tidak ada. Nah, bagian kanan kurang berapa oksigen? 3. NO3 berarti kurang 3 oksigen. Maka di sini ditambahkan 3H2O. Itu. Sekali lagi ya. Kenapa di sini ditambah 3H2O? Karena awalnya di kanan ada 3O, di kiri tidak ada O. Di sini 3, di sini 0. Artinya bagian kanan kekurangan 3 atom oksigen. Kalau kita menambahkan H2O, satu H2O itu hanya ada 1 atom O. Karena kita perlu 3, maka kita tambahkan 3H2O. Nah, sekarang kita akan menyamakan jumlah atom H-nya. Karena ini suasananya asam, maka atom H disamakan dengan menambahkan ion hidrogen. Sekarang lihat. Kalau di sini tidak ada H, maka kita hanya menghitung dari sini. 3 kali 2 ada 6. Tapi ternyata di sini juga ada H sebanyak 4. Jadi ada berapa H di kanan? 4 ditambah 3 kali 2. Jadi 10. Ada 10 H di kanan. Maka di kiri kita tambahkan 10 ion H+. Ya. Jadi di kiri kita tambah 10 ion H+. Paham ya sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah menyamakan muatan dengan cara menambahkan elektron. Sekarang kita lihat. Di sini ada muatan tidak? Muatan itu hanya ada 2 jenis, yang bertanda positif dan bertanda negatif. Jadi kalau di sini tidak ada tanda positif ataupun negatif, artinya ini tidak bermuatan. Muatannya 0. Jadi ini muatannya 0, di sini muatannya lihat plus 2. Perhatikan di depannya ada angka tidak? Nah, karena tidak ada berarti ini angkanya 1. 1 kali plus 2, jadi plus 2. Perhatikan, di kiri muatannya 0, di kanan muatannya plus 2. Kita akan menyamakan muatan dengan cara menambahkan elektron. Elektron itu bermuatan negatif, ya. Jadi kalau kita menambahkan elektron, kita akan mengurangi muatan. Ini 0, ini plus 2. Nah, untuk simpelnya begini saja. Elektron selalu akan ditambahkan pada bagian yang muatannya lebih besar.
Saya ulangi ya. Elektron akan ditambahkan pada bagian yang muatannya lebih besar. Karena kita akan mengurangi muatan dengan cara menambahkan elektron ini. Jadi kalau ini 0, ini plus 2, berapa elektron di sini yang harus kita tambahkan supaya muatannya jadi 0? Yaitu 2. Kita tuliskan di sini 2 elektron. Tuh. Sekarang kita hitung yang bawah. Ini plus 1 muatannya. Hidrogen itu muatannya plus 1. Ada berapa? Ada 10. Berarti yang ini adalah plus 10. Plus 10. Ini muatannya berapa? Min 1. Ini min 1. Plus 10 dengan min 1. Berapa totalnya? Jadi plus 9. Betul. Ini plus 9. Sekarang lihat di sini. Ini muatannya plus 1. Ini plus 1. Ini ada muatan? Tidak ada. Ini 0. Jadi totalnya plus 1. Oh maaf. Oh iya betul. 10 dikurangi 1 ya 9. Nah sekarang di sini 9. Di sini plus 1. Mana yang lebih besar? Plus 9. Berapa selisihnya? Ini plus 9, ini plus 1. Selisihnya adalah 8 supaya sama jadi 1. Kita akan mengurangi ini dengan 8 elektron. Maka di sini kita tambahkan 8 elektron. Paham ya? Oke, sekarang langkah berikutnya adalah kita akan menyamakan jumlah elektron. Ini 2, yang dilepaskan 2, yang ditangkap 8. Maka yang atas kita kalikan 4, yang ini tetap kali 1. Kita tulis lagi di bawah. Kalau kita kali begini, maka semua akan kita kalikan. Ya, berarti ini 4, kita tulis lagi di bawah 4Zn menjadi dikali 4, ini 1 dikali 4, 4Zn. 2 plus ditambah 2 kali 4, 8 elektron. Yang ini karena dikali 1 kita tulis ulang. 10H plus ditambah NO3- ditambah 8 elektron menjadi NH4 plus ditambah 3H2O. Nah sekarang jumlah elektron yang dilepas dan diterima sudah sama ya. Berarti ini kita coret. Setelah itu jumlahkan reaksi ini. Kita tulis yang tidak dicoretnya ya. Maka jadilah 4Zn ditambah 10H plus, yang ini ke bawah ya, tambah NO3- menjadi, kita tulis yang atas, 4Zn2 plus ditambah NH4 plus ditambah 3H2O. Selesai. Inilah penyetaraan reaksi redoks dengan cara ion elektron atau setengah reaksi dalam suasana asam. Ya, silakan kamu cek sudah betulkah atau tidak, muatannya harus sama, jumlah atomnya juga sudah sama. Jelas ya untuk contoh yang pertama? Sekarang kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Ini suasananya basah ya. Cr3 plus ditambah Cu2 plus menjadi Cr2O7 2- ditambah Cu plus ya. Kita tuliskan seperti tadi, kita pisahkan dulu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya. Cr3 plus menjadi pasangannya dengan betul Cr2O7 2- gitu. Kemudian sisanya Cu2 plus menjadi Cu plus. Kita ikuti langkah seperti tadi. Yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Cr dan Cu. Sekarang lihat di sini. Cr di kiri ada 1, sementara di kanan ada 2. Betul. Jadi yang ini kita kalikan 2 dulu. Yang bawah sudah sama. Jumlahnya bukan muatannya ya. Jumlahnya ini Cu2 plusnya 1, Cu plusnya juga 1. Nah kita lanjutkan.
Ini suasananya basah. Ingat, kalau suasananya basah, maka oksigen ditambahkan pada bagian yang kelebihan. Perhatikan reaksi yang pertama. Ada O tidak di sini? Tidak ada. Oke, di sini berarti di sini O-nya 0. Di sini ada O? Ada. Yaitu sebanyak sebanyak 7. Ini 0, ini 7. Berarti di sini kelebihan berapa oksigen? Oke, 7. Maka kita akan menambahkan berapa H2O? H2O yang ditambahkan sesuai dengan kelebihannya, yaitu 7. Jadi 7 H2O kita tambahkan di sini. Paham ya? Jadi kenapa di sini ditambahkan 7 H2O? Karena di sini kelebihan 7O. Nah, di kanan karena ini suasananya basah, kita setarakan dengan cara menambahkan OH-. 1 OH- ada berapa H-nya? Ada 1. Kita perlu berapa? Di sini tidak ada H. H-nya hanya ada di sini 7 kali 2, 14. Jadi kita tambahkan 14 OH-. Itu ya. Di sini ada oksigen tidak? Tidak ada. Jadi seperti tadi, yang ini langkah tersebut kita lewat. Setelah itu kita akan menghitung muatan. Perhatikan yang reaksi yang pertama dulu. Ini muatannya 1-, ada yang 1- muatannya ada 14. 14 kali 1-. Berarti ini -14. Ini 2 kali 3 plus. 2 kali 3 plus. Jadi plus 6. Kalau di total -14 plus 6. Jadi oke, -8. Yang atas ya, -8. Sekarang ini ada 1 muatannya -2, maka ini muatannya -2. Di sini ada muatan tidak? Tidak ada, berarti ini 0. Maka totalnya yang atas muatannya -2. Di kiri -8, di kanan ini -2, maaf salah nulis. Di kanan -2. -8, -2, mana yang lebih besar? Karena ini tandanya negatif, maka yang lebih besar adalah yang angkanya lebih kecil. Jadi kita akan menambahkan elektron di sebelah kanan. Berapa elektron? Ingat elektron itu muatannya negatif ya. Jadi kalau ini -8, ini -2, supaya sama kita tambahkan, betul, 6 elektron. Di sini kita tambahkan 6 elektron. Sekarang yang bawah, ini 2 plus, ini 1 plus. Mana yang lebih besar? Yang plus 2. Maka ini kita tambahkan 1 elektron. Dikurangi 1 supaya sama seperti ini. Oke. Di atas yang dilepaskan 6 elektron, yang diterima 1 elektron. Maka kita samakan. Yang mana yang dikalikan sekarang? Betul. Yang ini tetap kali 1, ini kali 6. Ya. Karena tidak cukup, yang ini kita hapus dulu. Kita tulis di bawah sekarang. 14 OH- ditambah 2 Cr3 plus menjadi Cr2O7 2- ditambah 7 H2O ditambah 6 elektron. Yang bawah 6 Cu2 plus ditambah 6 elektron. Kemudian mana tadi ke ini? Cu plus 6 Cu plus. Sekarang elektronnya sudah sama. Berarti sudah sama ya, elektron dilepas dan diterima, ini kita coret, ini juga kita coret. Baru kita jumlahkan. Ditulis yang tidak dicoret ya. Jadi kita baris atas dulu. 14 OH- ditambah 2 Cr3 plus ditambah yang bawah 6 Cu2 plus menjadi Cr2O7 2- ditambah 7 H2O ditambah 6 Cu plus.
Selesai. Ini cara contoh yang kedua yaitu penyetaraan reaksi redoks dengan cara dengan cara ion elektron dalam suasana basah. Perhatikan di sini dalam suasana asam ada H+, tidak boleh ada OH-. Tapi kalau suasananya basah ada OH-, tidak boleh ada H+. Jelas ya? Itu dua contoh penyetaraan reaksi redoks dengan dengan cara setengah reaksi atau ion elektron. Dah.